Pengemis tua meminjam ponsel pria muda untuk menelepon. Namun, detik berikutnya dia justru menggunakan ponsel pria muda untuk meminjam 80 juta. Pinjaman berhasil. Meminjam 80 juta. Akhirnya saya tidak perlu jadi pengemis lagi. Sangat lucu. Kamu telah meminjam 80 juta di ponsel saya. Namun, pengemis tua dengan tenang mengklaim bahwa 80 juta ini bisa memberikan pria muda kesempatan untuk menjadi dewa yang pasti menguntungkan. Bagaimana mungkin pria muda percaya padanya? Omong kosongnya. Dia segera mengangkat tangan bersiap untuk memberi pelajaran kepada pengemis tua. Namun, pengemis tua hanya mendorong pria muda dengan lembut. Dalam sekejap, langit menurunkan kekuatan dahsyat yang langsung masuk ke dalam tubuh pria muda. Dalam sekejap, dia melampaui batas manusia dan mencapai tubuh abadi. Setelah semua pemandangan aneh menghilang, pria muda sudah naik tingkat ke tingkat dewa duniawi. Namun, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia bahkan dengan marah memaki-maki pengemis tua. Tiba-tiba saat itu, sebuah mobil mewah berhenti dengan mantap di sampingnya. Kemudian seorang wanita cantik dengan tinggi 1,8 meter. Wanita kaya cantik itu turun dari mobil mewah. Dia langsung berjalan menuju pria muda, mengeluarkan sebuah kontrak pinjaman. Hanya karena 80 juta yang dipinjam tidak lama yang lalu. Itulah uang yang diberikan oleh wanita kaya cantik. Segera wanita kaya cantik itu memberi isyarat. Pengawal membawa pria muda pergi. Keesokan paginya, adik perempuan wanita kaya cantik sedang fokus berlatih seni pedang. Namun terputus oleh sebuah bersin dari pria muda. Siapa? Hei, kamu ingin mengampuni? Kamu adalah Fang Yang. Kamu mengenal saya? Tentu saja. Tidak banyak orang yang berani berhutang uang kepada kakak perempuanku. Kakak perempuanku sangat galak. Kamu sudah pasti mati. Bukan saya yang terjebak. Itu adalah pengemis bau itu. Wajahnya langsung menunjukkan ketidakpuasan. Memberi peringatan kepada pria muda untuk tidak bersuara. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berlatih, seni pedangnya tetap tidak mengalami kemajuan. Pria muda melihat situasi dan hanya memberikan beberapa saran secara acak. Gadis itu mendengarkan apa yang dia katakan dengan logis dan beralasan. Dia pun mulai berlatih sesuai dengan cara yang dia sarankan. Namun, di detik berikutnya, kemampuannya yang terhenti selama bertahun-tahun tiba-tiba berhasil menembus batas. Gadis itu sangat senang. Dia segera ingin menjadikan pria muda sebagai gurunya. Dia bahkan dengan berani mengeluarkan 5 juta sebagai uang hadiah untuk menjadi murid. Namun, pada saat itu, wanita kaya cantik masuk. Pria muda mengira wanita kaya cantik datang untuk menagih utang. Dia pun langsung berteriak, "Tidak ada uang, tapi ada nyawa." Tak disangka, wanita kaya cantik langsung mengeluarkan sebuah surat perjanjian pernikahan. Dia meminta pria muda untuk berpura-pura menjadi suami istri dengannya. Dengan cara ini, dia bisa menghindari perjodohan keluarga. Pria muda yang tidak punya pilihan hanya bisa setuju. "Menikahlah denganku. Setiap bulan, aku akan memberimu 100.000 uang saku. Di akhir tahun, 5 juta. Jika kita punya seorang anak laki-laki, 10 juta. Jika kita punya anak kembar laki-laki dan perempuan, 50 juta. Apakah kamu masih puas dengan hasil ini?" "Puas, puas, puas." "Tidak benar. Aku berhutang padamu 80 juta. Maka aku harus memberimu 8 anak laki-laki agar bisa melunasi hutang. Ah, biarkan aku melahirkan." "Apapun yang terjadi, kamu juga adalah pria yang dipilih oleh Gu Qinghan. Nanti kita akan bertemu orang tuaku. Jangan sampai kamu mempermalukanku." "Tenang saja. Aku tidak ingin menjadi pelayan Zhou Shaojie. Aku hanya bisa menjadikanmu sebagai tameng." "Ayah, ibu, aku sudah kembali. Putriku sudah kembali." "Ini adalah..." "Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Bibi." Ini adalah kunjungan pertamaku. Jadi aku tidak tahu harus membawa apa. Jadi, aku akan memberikan kalian seorang anak. Dan ada 2 garis lagi. Putriku. Ini benar. Aku sudah menyiapkannya saat mendaftar. Tenang saja. Bukankah ini hanya tentang putri kaya yang tidak ingin dijodohkan? Dalam novel, saya sering melihat. Serahkan padaku. Benar. Putriku, kamu gila. Aku menyuruhmu untuk mencari seorang ahli sebagai sandaran. Kamu membawakan aku yang seperti ini. Pengantar makanan yang imut ini. Dia bukan orang yang imut. Dia suamiku. Kami sudah menikah secara resmi. Cukup, suruh dia cepat pergi. Pergi dari rumah kita. Ibu, saya lihat siapa yang berani. Nenek tua,
Kamu berlatih selama puluhan tahun. Juga hanya seorang pendekar tenaga dalam. Bagaimana bisa bilang guruku? Ini adalah si imut. Bukan urusanmu. Jangan bikin keributan. Guru, tenang saja. Kali ini, saya pasti mendukungmu. Nenek tua, minta maaf kepada guruku. Kamu anak nakal. Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Bibi, jangan marah, jangan marah. Dia bercanda. Guru, jangan urus ini dulu. Ibuku Zuo Waifu. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Semua ini demi kebaikanmu. Guruku, bukan orang biasa. Segera minta maaf padanya. Kamu, ayo, guru, minum teh. Penggemarku, lihatlah kedua putrimu ini. Ditipu olehnya berputar-putar. Teh keluargaku. Bukan semua orang bisa meminumnya. Tidak baik. Ayah adalah seorang master tenaga dalam. Meskipun terpisah oleh adik perempuan dan cangkir teh, itu juga bisa melukai orang tanpa terlihat. Dia ingin memberikan pertunjukan kekuatan Fang Yang. Keluargaku, untuk Zonghai, salah satu dari 4 keluarga ahli bela diri. Teh keluargaku, diminum oleh keluarga terhormat. Diminum oleh tokoh besar bela diri. Hanya orang bodoh yang tidak bisa meminumnya. Ayah, hanya secangkir teh saja. Apakah perlu mempermasalahkan hal sepele? Bagaimana mungkin? Tenaga dalam saya. Guru, minum teh. Baik. Apa yang salah denganmu? Ying-Ying, kamu telah berhasil menembus tenaga dalam. Hanya tenaga dalam biasa saja. Anak nakal, kamu benar-benar seorang jenius. Harapan keluarga Gu kita harus bergantung padamu. Ternyata Ying-Ying membantumu. Putri yang baik, kamu beritahu ayah. Bagaimana kamu berhasil menembus tenaga dalam? Itu sudah pasti. Gu Qinghan, datang ke sini. Zhou Shaojie, kamu sangat berani. Berani sekali memasuki keluarga Gu saya. Apakah kamu menganggap keluarga Gu tidak ada artinya? Kami keluarga Gu tidak menyambutmu. 2 benda tua yang tidak mati. Saya adalah juara dalam turnamen bela diri. 3 kali berturut-turut sebagai yang terhebat dalam bela diri. Selama saya menang 1 lagi, akan menjadi pemimpin seluruh aliansi bela diri Zonghai. Saat itu, mengusir keluarga Gu dari Zonghai, itu hanya masalah 1 kalimat. Jika kalian cerdas, serahkan Gu Qinghan padaku. Biarkan dia tunduk padaku, menjadi wadah pemurnianku. Kami keluarga Gu lebih baik mati, tidak akan menjual anak perempuan demi keuntungan. Memberi muka tetapi tidak tahu diri. Zhou Shao, lihat ini. Ayah. Ayah, ibu, kalian tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Zhou Shaojie, kau berani melukai orang tuaku. Gu Qinghan, tubuh yin murni. Kesempatan yang sulit didapat dalam 100 tahun. Wadah pemurnian yang sangat baik. Selama kau pergi bersamaku sekarang, keluarga Gu masih punya jalan hidup. Bermimpi, kakakku sudah menikah. Siapa berani merebut wanitaku? Guruku. Itu kamu. Seperti, ternyata kamu orang ini. Keluarga Gu memang aneh. Dia hanya seorang pengantar makanan. Sudah 3 tahun menjilatku dan tidak berhasil. Tapi berhasil menipu Gu Zong. Saya sarankan kalian lebih peka. Segera serahkan Gu Qinghan. Jika tidak, akan menyinggung Zhou Jia. Mati pun tidak tahu bagaimana cara mati. Wanita, kau diam saja. Keluarga Zhou kalian itu apa sih? Jika dibandingkan dengan guruku, hanya sekumpulan semut. Telah membuat guruku marah. Hati-hati, bisa memusnahkan keluarga Zhou kalian. Mencari mati. Ini semua, itu juga ajaranmu. Murid, guruku biasanya mengajarkanmu seperti apa? Guru mengajarkan muridnya. Biasanya, tidak boleh menganiaya yang lemah. Kau, murid tahu kesalahannya. Tunggu, bukan kalimat ini. Baiklah, kau si pengantar makanan. Memberi sedikit muka padamu. Kau masih berpura-pura, ya? Ini, Ying-Ying, agak berlebihan. Tapi sebenarnya, tidak sama sekali. Guruku adalah dewa dari langit. Mengajarkanku tidak sampai setengah hari. Sudah bisa memasuki dunia bela diri. Tidak sampai setengah hari. Memasuki dunia bela diri. Ini benar-benar sebuah lelucon.
Dia hanyalah seorang penipu. Badut, tidak perlu berbicara dengannya lagi. Tetua Zhou, hancurkan dia untukku. Keuntungan pasti. Biarkan murid datang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pengantar makanan Su Yuan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Berani mengganggu wanita Fang Yang. Keluarga Zhou memiliki pengaruh yang besar. Banyak ahli. Pertandingan bela diri besar. Itu bukan sesuatu yang bisa kau campuri. Sekarang segera tinggalkan Zonghai. Semakin jauh semakin baik. Utang dilunasi. Kita sudah bersih. Murid, guru, apakah aku benar-benar seorang ahli? Tingginya seberapa? Setinggi 100 lantai. Berani mengganggu wanita Fang Yang. Ayo pergi. Dua hal lama. Sudah setengah tubuhnya masuk tanah. Berani melawan aku. Kau. Kalian baik-baik saja, tidak ada masalah. King Han, bukankah sudah bilang, tidak boleh datang untuk mati? Bagaimana, Gu King Han? Sudah siap, patuh padaku, menjadi wadah pemurnianku. Masih mati. Aku bisa menjadi wadah pemurnianmu, maka kamu harus berjanji padaku. Biarkan orang tuaku pergi. Kamu berani menyentuh?